konsep surga dan neraka, Gus. Karena memang dari kecil mungkin itu sebagian besar dari kita mendapatkan penjelasan bahwa surga itu tempatnya begitu indah, nah, seperti itu. Neraka itu tempat penyiksaan. Penyiksaannya modelnya ya seperti ada yang ditusuk, ada yang lidahnya dipotong-potong, macam-macam lah, seperti itu, Gus. Nah, sebenarnya bagaimana cara memahami surga dan neraka seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran itu, bahwa katanya di sana itu di Al-Quran juga dijelaskan ini hanya perumpamaan, Gus, surga dan neraka itu. Kalau di situ disebutkan bahwa surga dan neraka itu adalah sebuah perumpamaan, bisa diartikan bahwa ya sebenarnya tidak seperti apa perumpamaan itu. Sebenarnya ya ndak ini hanyalah sebuah perumpamaan gitu, bukan seperti itu yang terjadi. Ini gimana ini, Gus, supaya kita itu tidak bisa tepat lah dalam memahaminya. Itu kan apa? Ya kita semua kan ya belum tahu keadaannya seperti apa yang diceritakan di katanya orang-orang yang menceritakan kalau neraka itu di Al-Quran seperti api yang membara, membakar. Terus surga itu seperti taman, itu dijelaskan di dalam surat Ar-Rod ayat 35. Itu yang artinya perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa ialah seperti taman mengalir di bawahnya sungai-sungai senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang yang ingkar kepada Tuhan ialah neraka. Sebetulnya ini kita semua tidak tahu yang jelasnya itu seperti apa, kan kita kan belum mengalami. Tapi ketika kita rasakan di dalam kehidupan ini, kita cari, maka kita bisa bertadabur lah, paling tidak itu bertadabur. Seperti orang yang selalu mempunyai dendam, iri di dalam hatinya, suka bermusuhan kepada sesamanya, toh secara otomatis hatinya kan tidak nyaman, Mas. Gelisah, Ya tidak enak. Kalau kita habis dolimi orang, ya keluar kita was-was, takutnya dibales sama orang yang sudah kita dolimi itu. Jadi garis besarnya tidak ada kenyamanan lah di dalam hatinya, di dalam menjalani kehidupan ini tidak nyaman hatinya, tidak bisa tenang gitu. Tidak bisa tenang. Dan inilah kalau kita tadaburi, hanya yang dimaksud neraka itu ya sesuatu yang tidak nyaman. Makanya digambarkan di situ seperti api yang panasnya katanya ada keterangan 1000 kali lipat dari panasnya api dunia. Lalu kita berpikir dan berangan-angan, ya bisa jadi yang dimaksud neraka itu perilaku hati kita yang tidak menerima, intinya tidak menerima dengan takdir yang Allah berikan. Itu yang sering menjadikan hati kita sakit ketika kita mengharapkan sesuatu. Kadang kita berdoa minta
rezeki, keluasan rezeki, malah yang didatangkan oleh Allah cobaan, bala dan lain sebagainya. Nah, seringkali orang yang berdoa tidak sesuai dengan pengkabulan apa yang dia minta, ini seringkali sakit hati mas, di dalam merasa tidak puas menuntut sama Tuhan. Nah inilah fase-fase neraka yang dimaksud, tidak kenyamanan sebetulnya di dalam hati itu. Kalau dikaitkan dengan keterangan Al-Quran, kenapa kita tidak boleh sombong, kenapa kita tidak boleh bermusuhan di dunia ini, kenapa kita tidak boleh berbuat dolim, ya efeknya kan seperti itu, tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang dan damai kalau kita bermusuhan. Jadi kalau kita tadaburi ya kayaknya ya hal-hal yang menurut Allah itu tidak boleh dilakukan, ya kita antisipasi lah supaya tidak menghasilkan suasana hati yang tidak nyaman. Jadi kemarin yang sudah jelaskan kan efeknya, pengalaman saya dari waktu di Mukasyafah itu kan seperti itu, gambaran-gambaran nafsunya orang dendam itu kalau sudah meninggal berwujud seperti itu, berwujud seperti gundul bolong, kuntilanak, gundurwo dan lain sebagainya. Sebetulnya itu juga ayat bahwasanya ketika kita mempunyai sifat-sifat dendam, iri, dengki, wujudnya seperti itu, jelek. Kalau intinya tidak membuat nyaman lah di dalam hati kita, itu tidak nyaman. Kalau hati kita sudah menjalani kehidupan ini tidak nyaman, tidak bahagia, lalu bagaimana ketika kita menghadapi kematian? Itu. Dan yang sering akhir-akhir zaman ini kan banyak orang membahas masalah ilmu-ilmu hati, hakikat, tapi cuma dibahas saja mas, tidak dipraktekkan gitu loh. Yang akhirnya banyak yang salah dalam kurang untuk memahami konteks dari hakikat itu sendiri. Terlalu banyak pertanyaan. Sebetulnya tinggal jalani aja. Perbanyak zikir, tasabihu bukro wa asila, pagi zikir, kita zikir, malam juga zikir. Pokoknya wis kita buat waktu kita 24 jam ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Betulnya hanya itu, kita istiqomahkan aja zikir kepada Allah sepanjang waktu, selama roh ini, nyawa ini masih ada di jasad kita, sampai keluarnya roh itu tadi. Betulnya hanya seperti itu. Ketika seseorang itu makin bertanya ke sini ke situ, Allah itu memperhambat perjalanannya sendiri. Makanya kiai-kiai dulu itu kan kalau ngasih wejangan, sudah ini lakukan, kita enggak banyak tanya, sudah dilakukan sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, akhirnya si murid itu bisa nyampe sendiri nanti dengan amalan yang telah diberikan oleh gurunya itu tadi. Nah, sekarang itu cuma banyak tanya, prakteknya kurang. Yang membuat mereka bingung sendiri dengan keterangan-keterangan hakikat itu.
Tapi kalau dari penerjemahan Al-Quran terkait pembahasan bab surga dan neraka tadi, kalau dikatakan memang di sana itu sebuah ibarat atau perumpamaan, artinya kan tidak seperti itu, Gus. Maksudnya tidak seperti Iya. yang seperti contoh misalkan, Gus, kayak di lagunya Roma Irama itu, Gus, itu membuat perumpamaan lah, ibarat orang yang mati husnul khotimah itu ibaratnya seperti rambut dicabut dari tepung, begitu mudahnya. Tapi orang mati itu apa, rambutnya yang dicabut dari tepung kan, ya tidak seperti itu kan, Gus. Iya. Kemudian orang yang matinya su'ul khotimah itu bagaikan sutra dicabut dari duri, begitu sulitnya, menyakitkan, seperti itu. Dan yang su'ul khotimah kan bukan sutra yang ditarik dari duri, itu hanyalah perumpamaan. Iya. Makanya kalau itu gambaran, kalau kehidupan di dunia ini saja kita tidak bisa bahagia, apalagi setelah kematian itu tadi. Masalahnya contohnya seperti ini, Mas. Pernah ada salah satu, sering sih orang tanya sama saya itu, bagaimana ya, saya mau tanya keadaan sesudah mati itu bagaimana. Nah itu, jadi yang saya sendiri ya tidak pernah mati, Mas. Maksudnya mati dalam sisi syariat ya, katakanlah sesudah kematian, sesudah roh itu keluar, keadaannya bagaimana ya, sesuai dengan apa yang ada di dunia. Itu yang sudah Rasulullah sampaikan, dunya majru'atul akhirah, dunia itu tempat menanam untuk dipanen di akhirat. Ya seperti contohnya seperti kopi ini, Mas. Ibaratkan kan kopi ini rohnya, jadi wadah ini jasadnya. Nah, ketika isinya ini hitam, maka ketika keluar dari jasadnya, ya saya sama, Mas, hitam. Jadi perumpamaannya perumpamaan seperti itu. Jadi ketika hati seseorang dalam menjalani kehidupan ini kok penuh dengan kebencian, iri, dengki, maka setelah roh itu keluar, ya keadaannya tetap seperti itu, Mas. Makanya pastinya kan kita nggak tahu, cuma kita perumpamakan saja, gitu loh. Makanya kan beberapa ayat Quran itu kan sudah menjelaskan. Contohnya di surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, inilah salah satu ciri atau tanda informasi dari Allah bahwasanya ciri-ciri ahli surga itu orang yang suka berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, dan juga dia menahan amarahnya atau menjalani kehidupan ini dengan tenang, tidak bermusuhan, tidak saling membenci, katakanlah seperti itu. Terus selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, karena inilah ciri-cirinya ahli surga yang dimaksud. Nah, ketika kita aplikasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari, apa rasa yang muncul dari dalam hati kita? Ya tenang, Mas. Tenang, bahagia. Seperti itu. Nah, kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka wujud ayat ini wujud. Kalau kita hanya baca saja, ya tidak bisa, Mas. Jadi seperti apa? Kita membuat, katakanlah kita mau membuat teh. Nah, teh itu air panas, gula, terus teh. Masa kita baca aja? Air panas,
gula, teh, air panas, gula, teh. Tanpa kita mempraktekkan mendidihkan air, kemudian kasih gula, terus kasih teh, kemudian kita tuang air panas itu, masa kita baca saja kemudian wujud, kan enggak. Ya harus kita praktekkan. Makanya dalikal kita bula roiba fi hudalil fi, apa itu? Dalikal kita bula roiba fi hudalil mutakin. Dan kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ciri-cirinya orang yang bertakwa ini, dia mempraktekkan apa isi dari Al-Quran itu. Berarti dia percaya, yakin kalau petunjuk ini benar, makanya dia praktekkan gitu. Nah, kalau orang kan sekarang kan banyak ya, ini dalilnya ini, wah, kemudian yang satunya keluarkan dalil lagi, kemudian yang satunya dalil lagi. Lah sampai kapan, Mas? Sebetulnya enggak usah seperti itu, enggak usah kita adu argumen lah. Kita merasa pintar, merasa saling memahami Al-Quran. Itu malah enggak wujud nanti. Hidayah atau petunjuk itu enggak wujud gitu loh. Setelah kita baca ayat itu, kita pahami, kemudian kita praktekkan pelan-pelan, belajar kita praktekkan dalam kehidupan sehari, baru Al-Quran itu akan bisa menjadi hidayah, petunjuk untuk kita. Tapi kalau kita banyak saja tidak bisa, tidak akan membersihkan hati kita, tidak akan bisa merubah karakter hati kita.